Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Yang saya hormati, Menteri Pertahanan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada dalam posisi relatif aman dalam menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Presiden di saat kondisi dunia diwarnai ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian 218 jembatan di berbagai pelosok Indonesia secara virtual di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026. Presiden menyebut di tengah memanas situasi di Timur Tengah, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya memperkuat kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dari sumber daya alam seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi. Dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa, bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari impor luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita. Presiden juga mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi berbagai risiko krisis akibat pertikaian negara-negara besar. Namun dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan perhitungan ekonomi yang terus dipantau pemerintah, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global dan keluar dari masa sulit dengan kondisi yang lebih kuat dan mandiri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi 10 DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan kebijakan Permenkom Digi nomor 9 tahun 2026 tentang pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Aturan ini mulai berlaku 28 Maret 2026 guna mencegah kecanduan gawai dan konten negatif. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif konten digital yang tidak sesuai. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyatakan pembatasan akses media sosial bagi anak dan remaja perlu dilakukan lantaran maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Menurut Lalu, sejumlah peristiwa kekerasan fisik, verbal, hingga kekerasan seksual melibatkan anak-anak di bawah usia 16 tahun diduga berkaitan dengan paparan konten digital yang tidak sehat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, lalu Hadrian Irfani, di Jakarta pada 9 Maret 2026. Meski demikian, Lalu menegaskan kebijakan pembatasan bukan berarti menutup akses anak terhadap literasi digital. Menurut Lalu, siswa tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital untuk kegiatan belajar. Karenanya, Lalu berharap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi remaja bisa diiringi dengan penguatan literasi digital dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di lingkungan sekolah yang notabene anak-anak kita ini berusia 16 tahun ke bawah itu melakukan kekerasan-kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Ternyata setelah didalami, mereka terpapar oleh literasi digital yang tidak baik. Nah itu. Oleh sebab itu kami di Komisi 10 sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Komdigi. Lebih jauh, Lalu menegaskan, bersamaan dengan kebijakan ini, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan literasi digital di sekolah dan keluarga agar pelajar tetap bijak menggunakan teknologi secara aman. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.